Inilah bencana yang ditunggu-tunggu oleh mayoritas rakyat Indonesia, yaitu bencana gempa megatrust, gempa bumi yang sangat dahsyat yang berpotensi tsunami yang menghancurkan Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Kebanyakan orang Indonesia sudah tidak takut lagi pada bencana. Mengapa? Karena mereka sudah merasa benar dan suci, sehingga mereka tidak mau mengaji untuk memperbaiki diri. Namun mereka mayoritas umat Islam di Indonesia, rakyat Indonesia, lebih suka membahas kesalahan orang lain, meskipun kesalahan diri mereka sendiri lebih besar daripada kesalahan orang yang dibahasnya. Inilah salah satu penyebab yang menjadikan alam marah, alam murka, alam mengamuk untuk memeringkatkan mereka. Namun bagi orang-orang yang hatinya sudah terlanjur bebal, maka peringatan alam itu tetap tidak akan mampu mengubah hati mereka untuk segera bertaubat. Hati mereka sudah bebal, mereka sudah merasa baik, mereka sudah merasa benar dan suci, sehingga mereka lebih suka membahas kesalahan orang lain. Walaupun kesalahan orang lain itu tidak terlalu fatal, hanya saja karena sempat dikamerakan, disyuting oleh kamera sehingga viral. Dan orang-orang yang merasa dirinya benar dan suci, mereka lalai dan lupa terhadap kesalahan diri mereka sendiri, sehingga mereka asik terbuai untuk mengungkap kesalahan orang lain, menyebarkan kesalahan orang lain kemana-mana. Mereka lupa dan lalai pada kesalahan mereka sendiri. Inilah salah satu penyebab mengapa alam harus murka, alam harus marah memperingatkan mereka. Tetapi sekali lagi, yang namanya orang hatinya sudah terlanjur bebal. Orang terlanjur bebal itu sulit diperingatkan dengan apapun. Diperingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran nggak mempan, mereka nggak ngerti tentang ayat Al-Quran. Kemudian diperingatkan dengan alam bencana mengakibatkan kerusakan. Tetapi namanya orang yang hatinya sudah bebal tidak akan berpengaruh. Orang yang hatinya bebal itu tetap menyalahkan alam. Ini kan fenomena alam biasa. Biasa inilah yang namanya sudah akhir tahun. Setiap Desember kan begini, mau hujan badai, kayak mau petir, kayak mau banjir, kayak mau longsor, kayak mau tsunami, kayak mau apa, kayak itu urusan alam. Kami tetap bejat ya biar bejat, kami tetap maksiat, yang penting kami tetap benar dan suci. Ini Masya Allah sungguh luar biasa. Kami sendiri Al-Fakir Tamalim yang memberikan banyak nih grup-grup pengajian. Grup pengajian itu isinya ya begitu-begitu saja lah, enggak ada yang ramai. Tetapi kami kalau membuat konten-konten video yang agak hot begitu ramai. Jadi kami membuat konten video itu kami untuk menguji sekiranya seberapa tingkat kepahaman umat Islam Indonesia. Tatkala konten pengajian yang sifatnya serius membahas Al-Quran hadis sepi seolah-olah mayoritas umat Islam Indonesia itu kerasukan setan, sehingga mereka kepanasan kalau mendengar pengajian yang serius dari Al-Quran dan hadis. Mereka kepanasan, tidak betah. Tetapi kalau konten-konten itu dibikin yang syur, yang hot, atau konten-konten itu yang membahas kesalahan orang lain, yang seolah-olah suka rame-rame, yang seolah-olah suka adu domba, pecah belah, itu rame. Jadi orang Indonesia ini aneh. Tatkala diajak ngaji untuk memperbaiki diri, yang belum bisa baca Al-Quran, ayolah mari ngaji membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Setelah pinter baca Al-Quran baik dan benar fasih, naik lagi mempelajari tata bahasa Arab melalui nahwu dan shorof, dipelajari dengan baik. Setelah itu kita akan mempelajari tafsir Al-Quran Karim. Setelah itu kita akan mempelajari hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita akan tahu tentang fikih, tentang tauhid, tentang tasawuf, akidah, akhlak. Kita perbaiki diri kita
untuk persiapan nanti menghadap Sang Maha Pencipta. Tetapi aneh, orang Islam Indonesia itu nggak mau kalau konten-konten yang sifatnya hot, senang-senang, hura-hura, mereka kalau diperingatkan nggak mau juga. Itu kan salah sendiri. Itu kan suka-suka gue. Ngapain lo selalu ikut campur tangan? Nah, kalau manusia tidak boleh ikut campur tangan, ya kalau mati silakan menggali kuburan sendiri. Kalau mati silakan mengambil kuburan sendiri, memakai kain kafan sendiri, mandi sendiri. Atau kalau nggak mau ya sudah, matinya udah di jalan raya atau apa terserah. Jadi karena manusia itu selalu membutuhkan orang lain, maka harus tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Harus saling nasihat menasihati, saling wasiat, karena kalau sudah terjadi bencana tidak pilih-pilih. Kalau sudah terjadi bencana ini orang baik minggir, enggak. Kalau terjadi bencana mau baik mau buruk kena semua. Oleh sebab itulah mari kita sadar bareng-bareng. Jangan pernah sekali-kali kita menantang adanya bencana. Bagaimana kita menantang bencana? No, orang yang tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah, sedangkan dia mengaku sebagai umat Islam. Umat Islam itu wahyu yang paling agung adalah Al-Quran. Dan Al-Quran hanya dijadikan slogan doang sebagai pedoman hidup, hanya slogan. Tapi nggak dipelajarinya, nggak dibacanya. Ini kan Masya Allah, pengakuan yang munafik, pengakuan yang tidak benar. Oleh sebab itulah mari kita sadar, kita hendaklah belajar, jangan tertipu oleh setan. Iblis mengatakan bahwa lebih baik bodoh dan menjadi orang yang baik dan benar daripada menjadi orang yang pintar tetapi keblinger akhirnya korupsi, merusak bangsa negara. Ini tipuan iblis dan setan laknatullah alaih. Ya seharusnya kita belajar dulu lah, belajar Al-Quran hadis sampai pintar, dan kita berusaha menjadi orang benar. Ya menjadi orang benar. Lah nanti kalau misalnya ada orang yang pintar tetapi keblinger, lah itu kita nasihati begitu. Ini enggak, belajar saja malas, kemudian sudah memiliki rumus. Lebih baik menjadi orang bodoh tetapi benar, baik dan benar. Mana ada orang bodoh baik dan benar? Kalau memang kebodohan itu baik, ngapain Rasulullah SAW diajari Al-Quran, dan Rasulullah SAW mengajarkan hadis dan dijelaskan oleh para ulama sampai sekarang. Ya kalau memang ingin jadi orang bodoh, kenapa tidak menjadi orang primitif saja? Menjadi orang primitif lebih baik, justru mereka menjaga alam. Lah ini orang sudah merasa sok pintar tetapi merusak segalanya. Demikianlah, semoga manfaat dan barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.